Sarang Hyoyo. Kali ini saya coba ceritain drama Korea berjudul Iris episode 1 dari total 20 episode. Ini drama keren banget. Sebelumnya, perlu ku kasih tahu dulu ya. Alur drama ini tuh maju mundur dan ya, siap-siap deh pusing. Episode 1 ini adalah pengantar cerita untuk 19 episode selanjutnya, episode yang selanjutnya keren-keren. Jangan lupa deh subscribe channel ini, dan kalau bagus ya kasih like ya, soalnya itu udah sebuah amal kebaikan dan gratis juga kok ya. Baik, ayo kita mulai ceritanya. Pemeran-pemeran: Lee Young Hun sebagai Kim Hyun Jun, Kim Tae Hee sebagai Choi Sung Hye, Jung Jun Ho sebagai Jin Sao, Kim Sung Woo sebagai Park Chul Young, Kim So Yeon sebagai Kim Seon Hwa, T.O.P sebagai Vic. Lokasi skene, Budapest, negara Hungaria, di masa sekarang. Kim Hyun Jun sedang berdiri di dekat sebuah gereja menunggu seseorang datang. Dan ternyata yang datang menghampirinya adalah Baeksan, bos sebuah organisasi rahasia di mana Hyun Jun menjadi salah satu agen dan organisasi itu bernama NSS. Hyun Jun kaget melihat yang datang adalah Baeksan karena sebelumnya tidak ada yang memberitahu dia bahwa Baeksan lah yang akan datang menemuinya. Lalu Baeksan mengajak Hyun Jun berjalan-jalan sebentar sambil mengobrol. Sambil jalan-jalan, Baeksan mengobrol dengan Hyun Jun masalah perang dingin yang dahulu pernah terjadi antara Jerman Barat dan Jerman Timur sebelum tembok Berlin dihancurkan dan Hungaria memegang peranan penting dalam penyatuan Jerman. Lalu dia memberikan sebuah misi khusus untuk Hyun Jun dan misi itu adalah misi untuk membunuh pejabat tinggi Korea Utara yang bernama Yoon Seong Chul. Jelas aja Hyun Jun kaget mendengar itu. Baeksan pun menjelaskan maksud dari membunuh Seong Chul itu agar Korea Utara dan Korea Selatan dapat bersatu. Dan jika hal itu terjadi maka Hyun Jun lah yang berjasa telah menyatukan kedua negara itu seperti Hungaria yang telah menyatukan Jerman Barat dan Jerman Timur. Hyun Jun pun mulai menyiapkan misinya ini. Dia menyewa sebuah kamar hotel di mana di kamar itu dijadikan tempat dia untuk tinggal sementara waktu sampai dia berhasil Seong Chul yang dikabarkan akan datang ke sebuah museum di daerah Budapest, Hungaria. Hyun Jun juga mulai cek tempat ke museum itu untuk mencari spot yang pas untuk menembak Seong Chul. Bahkan Hyun Jun meminta salah seorang pengunjung untuk memotret dia di dekat gedung di museum yang dia rasa tempat itu cocok jadi tempat dia menembak Seong Chul. Hyun Jun juga masuk ke dalam museum itu dan diam-diam memotret keadaan di luar museum dengan kamera yang berbentuk teropong. Tiba-tiba kamera itu mengarah ke dua orang Korea Utara yang sedang mempersiapkan tempat untuk acara kedatangan Seong Chul besok hari. Nah, si ketua pelaksana itu, Chul Young, melihat ke arah atas museum di mana Hyun Jun sedang diam-diam memoto dan Hyun Jun pun langsung menyembunyikan dirinya. Besoknya, Hyun Jun sedang sibuk di kamar hotelnya mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan dijadikan alat untuk menembak Seong Chul. Dan ya, dia pun lalu bergegas ke museum itu di mana Seong Chul akan segera datang dengan penjagaan yang super ketat. Hyun Jun menyamar dengan menggunakan baju hitam-hitam dan menjadi petugas keamanan yang menjaga senjata penembak jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi setelah dia membunuh penembak yang asli. Chul Young meminta para penembak yang berjaga melaporkan posisinya dan dia curiga sama laporan yang diucapkan oleh Hyun Jun. Sementara itu Hyun Jun sedang mengambil posisi menembak Seong Chul dan ya, dia pun berhasil menembak jantung Seong Chul meskipun Suhwa sebelumnya mencoba menyelamatkan Seong Chul tapi tetap saja yang tertembak adalah Seong Chul. Chul Young beserta beberapa petugas keamanan langsung pergi ke tempat Hyun Jun menembak Seong Chul tapi Hyun Jun sudah tidak ada dan hanya meninggalkan pistol yang dipakai untuk menembak. Hyun Jun keluar dari museum dari pintu belakang sedangkan Chul Young dan Kim Seon Hwa berpencar dengan beberapa petugas untuk menangkap Hyun Jun. Dan ya, ketika Chul Young melihat ke daerah pintu belakang museum dari lantai 2, dia melihat ada sosok yang mencurigakan dan langsung menembaknya dan tembakan Chul Young itu kena ke pinggang Hyun Jun sehingga Hyun Jun terus berjalan dengan menutupi pinggangnya itu dengan menggunakan jaket. Chul Young dan Kim Seon Hwa menggunakan mobil mencari Hyun Jun di luar museum. Chul Young melihat sosok Hyun Jun yang masuk ke sebuah stasiun kereta sehingga dia ikut menyusul Hyun Jun masuk ke dalam stasiun kereta. Tapi sayangnya kereta yang dinaiki oleh Hyun Jun sudah jalan dan Chul Young tidak sempat memberhentikan kereta itu. Hyun Jun masuk ke dalam kamar di hotel yang dia sewa untuk misi itu dengan tertatih-tatih dan terus memegangi pinggangnya yang berdarah.
Dia mengeluarkan sebuah koper dan menelpon Baeksan untuk memberitahu bahwa misinya sudah terlaksanakan, namun ada satu masalah, yaitu Hyun Jun tertembak dan dia tidak akan mungkin bisa keluar dari Hungaria dengan mudah, sehingga dia meminta kepada Baeksan agar Baeksan mengirimkan bantuan untuknya. Tapi si Baeksan malah bilang kalau sekarang dia tidak bisa mengirimkan bantuan untuk Hyun Jun. Dan ya, Hyun Jun pun langsung ngomong kalau dia punya alasan untuk tetap hidup dan kembali pulang, tapi Baeksan tidak mempedulikan itu dan langsung mematikan HP-nya. Hyun Jun jelas kaget mendengar bosnya bilang begitu ke dia. Lalu dia berjalan di sebuah gudang kereta api yang sepertinya sudah tidak terpakai dan menunggu di situ sambil merobekkan sebuah kain untuk mengurangi pendarahan di pinggangnya. Sementara itu Chul Yung sedang rapat dengan petugas keamanan dan akhirnya mereka menemukan tempat Hyun Jun dan langsung datang ke tempat itu untuk menangkap Hyun Jun. Mereka menobrak pintu dan menyerbu Hyun Jun. Dan anehnya Hyun Jun berhasil membuat lawan-lawannya mati kecuali Seon Hwa yang sedang mengambil posisi untuk menembak dari bawah, dan juga Chul Yung yang sedang mengarahkan pistol ke dia dan dia juga mengarahkan pistol ke Chul Yung. Chul Yung dan Hyun Jun berantem tanpa senjata karena senjata mereka berdua terjatuh. Sedangkan Seon Hwa terus mencoba membidik Hyun Jun dengan senjatanya tapi enggak kena. Dan iya, Hyun Jun jatuh dari jembatan kek itu dan jatuh ke bawah yang langsung disambut tembakan dari Seon Hwa. Hyun Jun melihat ke atas dan melihat ada helikopter sehingga dia langsung lari keluar. Si helikopter itu menembaki dia dan itu membuatnya terpental sampai menabrak mobil dan pingsan. Lokasi skene, negara Korea Selatan. Di masa lalu. Setback ke masa lalu. Hyun Jun yang masih muda sedang berlari-lari di kampusnya menuju kelas karena dia sudah telat. Ketika dia masuk ke dalam kelas, dosen sedang menceritakan peristiwa terbunuhnya John Kennedy dan bertanya kepada Hyun Jun, siapakah yang membunuh John Kennedy? Hyun Jun pun menjawab Oswald lah yang membunuh Kennedy dan dosen pun membetulkan jawaban Hyun Jun dan kembali menceritakan tentang peristiwa terbunuhnya Kennedy. Lalu dia juga bertanya kepada para mahasiswa di kelas, apakah ada yang bisa menjelaskan beberapa teori tentang pembunuhan Kennedy? Dan iya, Sung Hye, seorang mahasiswa di kelas itu mengacungkan tangannya dan mulai menjawab pertanyaan dosen itu dengan mengatakan bahwa kemungkinan yang membunuh Kennedy ada sangkut pautnya dengan CIA ataupun FBI dan juga seorang pejabat tinggi Vietnam. Dosen meminta pendapat dari Hyun Jun mengenai teori yang baru saja diucapkan oleh Sung Hye dan Hyun Jun bilang bahwa teori yang dikatakan oleh Sung Hye tidak masuk akal. Sung Hye pun mulai menceritakan dasar dia mengutarakan teori tersebut dari awal sampai akhir dan bilang bahwa orang yang mengatakan teori yang dia ucapkan itu tidak masuk akal adalah orang yang berpikiran sempit. Kelas sudah selesai dan Hyun Jun sedang berjalan ke arah taman sambil membawa makan siangnya. Dia melihat Sung Hye sedang duduk di salah satu meja di taman dan dia pun buru-buru berebut satu kursi lagi di meja itu dengan salah seorang yang mau duduk makan siang di meja yang sama dengan Sung Hye dan dia pun berhasil menempati kursi itu duluan. Dan iya, dia mau memulai ngomong ke Sung Hye tapi Sung Hye keburu pergi dari situ dan meninggalkan Hyun Jun yang melongo karena ditinggal begitu saja. Ternyata Hyun Jun bukan hanya seorang mahasiswa, dia juga tergabung dalam pelatihan militer bersama sahabat yang sudah dia anggap sebagai saudaranya yaitu Sawu. Di pelatihan mereka berdua sangat dekat dan saling bersaing dengan sehat, bahkan mereka berdua adalah anggota regu yang terbaik dan membuat pelatihnya senang melihat mereka berdua. Hyun Jun dan Sawu juga satu kamar di pelatihan militer itu. Malam harinya, Hyun Jun masih belajar dan membaca buku. Sawu melihat jam dan menyuruh Hyun Jun cepat tidur dan berhenti belajar tapi Hyun Jun bilang bahwa dia hanya melihat-lihat buku saja. Sawu pun akhirnya memilih tidur duluan sementara Hyun Jun masih terus melihat-lihat bukunya itu. Besoknya, di kampus dosen bertanya tentang peperangan. Dan iya, Hyun Jun mengacungkan tangannya dan mulai menjawab dan menceritakan kronologis perang sampai-sampai dia juga mengatakan berapa jumlah korban secara lengkap. Sung Hye yang melihat itu tertawa dan berkata kepada dosen bahwa mengingat kronologis perang itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpikiran sempit karena yang terpenting sebenarnya adalah maksud dan latar belakang dari perang itu. Dosen yang mendengar jawaban dari Sung Hye itu pun memuji Sung Hye sedangkan Hyun Jun menunduk malu. Setelah kelas selesai, Sung Hye berjalan ke arah keluar kampus dan Hyun Jun mengikutinya dan menegur Sung Hye. Dia bilang ke Sung Hye bahwa dia bukanlah orang yang berpikiran sempit, makanya dia mengajak Sung Hye untuk minum kopi bersama agar Sung Hye bisa membuktikan bahwa dirinya bukanlah orang yang berpikiran sempit.
Sung Hye menolak dan mulai berjalan meninggalkan Hyun Jun, tapi di tengah jalan dia berbalik dan mengatakan kepada Hyun Jun kalau dia lebih senang minum-minum daripada minum kopi. Hyun Jun yang mendengar itu pun tersenyum dan mereka bareng-bareng pergi ke kedai minum. Di kedai minum, Hyun Jun terkesan sama Sung Hye yang kuat untuk minum alkohol banyak padahal biasanya perempuan tidak kuat minum banyak. Lalu Hyun Jun pergi ke belakang sebentar untuk menelpon Sau dan memberitahukan kepada Sau bahwa nanti malam dia akan pulang telat. Dan iya, dia kembali lagi ke meja Sung Hye dan bertanya kepada Sung Hye apakah Sung Hye sudah bisa menilai Hyun Jun? Sung Hye menjawab sudah sambil tersenyum. Hyun Jun pun menjelaskan kepada Sung Hye bahwa dia tidak berpikiran sempit dengan menghafal, tapi dia memiliki kemampuan daya ingat yang sangat bagus sehingga dia dapat menghafal dengan mudah. Hyun Jun pun membuktikannya dengan menghafal harga dan nama menu yang ada di kedai itu. Dan iya, Sung Hye mulai menanyai harga dan nama-nama menu di kedai itu dan Hyun Jun dapat menjawabnya dengan mudah. Sung Hye masih enggak yakin, makanya dia mengambil satu botol soju dan memperlihatkannya ke arah Hyun Jun hanya dalam waktu beberapa detik dan menariknya kembali. Lalu dia bertanya kode produksi soju itu dan nomor barcode minuman itu dan tidak disangka ternyata Hyun Jun dapat menjawabnya dengan mudah. Jelas aja Sung Hye yang melihat itu kagum dengan Hyun Jun. Sung Hye mengajak Hyun Jun minum soju lagi dan terlihat jelas bahwa Hyun Jun sudah enggak kuat minum, tapi Hyun Jun tetap memaksakan diri minum karena di depan dia ada Sung Hye dan dia tidak mau terlihat memalukan di depan Sung Hye. Ternyata dia tertidur dan diusir oleh bibi pemilik kedai itu karena kedai sudah mau tutup. Hyun Jun mencari ada di mana Sung Hye dan bibi pemilik kedai bilang bahwa Sung Hye sudah pergi dan membayar semua minuman itu. Hyun Jun sudah kembali ke pelatihan militernya dan mulai latihan kembali bersama teman-teman lainnya. Dan lagi-lagi dia dan Sau menjadi anggota regu yang paling terbaik dan itu membuat pelatihnya kembali senang dengan kemampuan dua orang itu. Nah, pada saat dia kembali ke kampus, dia dandan rapih karena mau bertemu dengan Sung Hye, bahkan dia ngaca di mobil yang ternyata ada orangnya demi menyiapkan penampilannya, tapi ternyata di dalam kelas dia tidak melihat sosok Sung Hye dan di kelas selanjutnya pun dia tidak pernah bertemu dengan Sung Hye lagi. Dia penasaran tentang Sung Hye dan lalu bertanya ke dosen tentang mahasiswi yang pernah dipuji-puji oleh dosen. Dosen pun menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa tentang mahasiswi itu karena ada permintaan khusus dari departemen sehingga mahasiswi itu boleh mengikuti pelajaran di kelasnya, bahkan nama mahasiswi itu pun dia tidak tahu. Hyun Jun mencoba menunggu Sung Hye di taman kampus tapi dia tidak melihat Sung Hye sama sekali. Di kamp militer, Hyun Jun cerita tentang seorang cewek yang disukainya kepada Sau. Dan Sau nanya apakah Hyun Jun tahu identitas cewek itu? Tapi Hyun Jun bilang kalau dia tidak tahu apa-apa tentang cewek itu, bahkan dia tidak tahu nama cewek itu dan di mana alamat tinggalnya cewek itu. Sau pun mencoba menghibur Hyun Jun dengan mengajak Hyun Jun pergi keluar bertemu dengan kakak kelas Hyun Jun waktu di kampung. Tapi Hyun Jun menolak sehingga Sau pergi menemui kakak kelasnya itu seorang diri. Sau pun pergi ke sebuah tempat minum yang cukup elit dan bertemu dengan kakak kelasnya yang bernama Seong Hyun. Mereka berdua ngobrol-ngobrol dan Sau pun bertanya tentang pekerjaan Seong Hyun yang menurut kabar beredar Seong Hyun bekerja di sebuah perusahaan IT. Dan lalu Sau juga bilang ke Seong Hyun agar suatu saat nanti jika dia keluar dari tim khusus militer, dia dapat diterima bekerja di perusahaan Seong Hyun. Jelas Seong Hyun dengan senang hati menjawab bahwa dia akan menerima Sau bekerja di perusahaannya. Sebagai ucapan terima kasih Sau pun menuangkan soju ke gelas Seong Hyun. Pas lagi nuangin, ada teman Seong Hyun seorang wanita yang cantik datang dan membuat Sau terpana dan salah menuangkan soju itu sehingga mengenai celana Seong Hyun. Seong Hyun pun mengenalkan perempuan yang baru datang itu sebagai Jin Ah yang kerja satu perusahaan dengan dirinya, padahal nama asli wanita itu bukanlah Jin Ah melainkan Sung Hye. Setelah selesai minum-minum, mereka bertiga pergi keluar. Sau mengajak ngobrol Seong Hyun berdua dan berkata bahwa wanita itu sangat cantik dan dia meminta tolong kakak kelasnya itu agar membantu dia mendapatkan wanita itu. Sementara itu Sung Hye yang mengaku sebagai Jin Ah hanya diam karena tidak mendengar percakapan dua orang itu. Di asrama pelatihan khusus militer, Hyun Jun sedang berbaring di tempat tidur sambil memikirkan awal pertemuan dia dengan Sung Hye sampai akhir pertemuan mereka berdua yang berakhir di kedai minum. Lalu tiba-tiba Sau masuk ke kamar dan mencium Hyun Jun karena perasaannya sedang gembira. Hyun Jun bertanya ada apa?
Dan Sau pun menceritakan bahwa dia baru saja bertemu dengan wanita yang sangat cantik. Dan iya, Hyun Jun yang masih patah hati karena Sung Hye menghilang hanya diam saja dan tidak begitu menanggapi cerita Sau. Sau mengatakan kepada Hyun Jun agar melupakan perempuan yang disukai Hyun Jun itu dan Sau pun mengajak Hyun Jun pergi keluar agar melupakan perempuan itu. Hyun Jun enggak mau dan memilih untuk tidur. Giliran Sau tidur-tiduran tiba-tiba Hyun Jun sudah berdiri di depannya dengan pakaian rapih dan siap pergi keluar. Kamp pelatihan militer khusus itu cukup ketat sehingga mereka kalau mau pergi malam harus menyelinap dari sebuah tempat rahasia. Ketika Hyun Jun sudah mulai mengendap-endap masuk ke sebuah terowongan, Sau memanggilnya dan bilang kalau dia takut mereka ketahuan pergi dan akan dihukum. Dan iya, Hyun Jun kesel lihat Sau kayak gitu makanya dia pun langsung mendorong Sau masuk ke terowongan itu duluan. Mereka pun berhasil keluar dari kamp pelatihan dan berjalan-jalan di jalanan Seoul. Hyun Jun cerita tentang perempuan yang dia sukai tapi menghilang begitu saja dan perempuan itu bagai sebuah mimpi. Dan iya, Sau yang belum tahu kalau wanita yang dimaksud Hyun Jun adalah wanita yang sama dengan yang disukai dirinya pun berkomentar bahwa dia akan membantu Hyun Jun mencari pacar. Sau dan Hyun Jun pun akhirnya pergi ke sebuah klub malam. Sau sibuk mencarikan perempuan buat Hyun Jun sementara Hyun Junnya ogah-ogahan dicarikan pacar. Sau lalu melihat seorang perempuan di lantai dansa dan iya, menghampiri perempuan itu untuk bergabung dengan dia dan Hyun Jun sementara Hyun Jun sendiri pergi ke toilet. Di toilet, Hyun Jun tidak sengaja menabrak seseorang yang mau masuk ke dalam. Orang itu marah-marah ke Hyun Jun dan bilang ke Hyun Jun agar membuka matanya lebar-lebar. Hyun Jun pun langsung mengikuti yang diperintahkan laki-laki itu dengan membuka matanya lebar-lebar. Dan iya, orang itu menganggap Hyun Jun sedang mencari masalah dengannya sehingga dia pun berniat untuk memukul Hyun Jun. Ternyata gerakan Hyun Jun lebih cepat dan Hyun Jun duluan yang memukul laki-laki itu sampai laki-laki itu terduduk di dalam toilet karena kesakitan. Sementara itu Sau berhasil mengajak perempuan yang dia temui di lantai dansa itu untuk minum satu meja dengannya. Hyun Jun datang dan Sau pun langsung mengenalkan Hyun Jun kepada perempuan itu. Dan iya, lalu Sau bilang bahwa Hyun Jun itu tinggal lama di Amerika sehingga bahasa Koreanya tidak terlalu bagus dan itu pun langsung membuat Hyun Jun tersedak pas minum. Orang yang tadi dipukuli oleh Hyun Jun di dalam toilet ternyata melapor kepada teman-temannya sehingga teman-temannya itu langsung mencari sosok Hyun Jun di dalam klub malam itu. Hyun Jun melihat orang itu membawa teman-temannya dan Hyun Jun pun langsung berbisik kepada Sau agar segera pergi dari tempat itu. Sau diam sebentar lalu bilang kepada perempuan yang sedang bersama mereka agar membayar minuman yang tadi mereka minum dan ya, dia pun langsung berlari keluar bersama Hyun Jun. Segerombolan orang pun langsung mengejar Hyun Jun dan Sau yang langsung lari-lari. Hyun Jun dan Sau berpencar dan apesnya Sau lah yang dikejar-kejar oleh segerombolan orang itu dan ya, dia terkepung sehingga dia pun langsung jadi sasaran empuk untuk dihajar oleh orang-orang itu. Laporan Sau berkelahi pun didengar oleh pelatih tim khusus militer sehingga Sau dipanggil dan diberi hukuman. Dan iya, Sau sempat membela diri dengan bilang bahwa orang yang menghajar dia adalah preman-preman tapi tetap saja Sau dapat hukuman lari keliling lapangan dengan membawa ban yang berat. Sementara Sau lari keliling lapangan dengan menyeret ban yang ditalikan ke pinggangnya, Hyun Jun justru sedang berlatih sambil senyum-senyum melihat Sau yang sedang dihukum. Hyun Jun menghampiri Sau dan membantu Sau dengan cara mengangkut ban yang berat itu sehingga Sau dapat berjalan tanpa beban. Sau jelas masih kesal sama Hyun Jun dan bilang ke Hyun Jun bahwa Hyun Jun itu pengecut dan menyuruh Hyun Jun pergi. Dan iya, Hyun Jun pun menurut dan langsung menjatuhkan ban berat itu sehingga Sau langsung berjalan sambil membawa beban berat. Hyun Jun merasa tidak enak dengan Sau sehingga dia pun langsung menghadap ke pelatih dan membuat pengakuan bahwa Sau tidak bersalah dan yang bersalah adalah dirinya karena malam itu Sau pergi bersamanya. Si pelatih bukannya ngasih keringanan, dia malah ngasih hukuman ke mereka berdua tambah berat. Mereka disuruh lari keliling lapangan sambil menyeret ban yang super besar. Dan iya, Sau dan Hyun Jun sempat berdebat dan saling menyalahkan, sementara pelatih mereka hanya tersenyum dari jauh melihat tingkah kedua anak buahnya. Malamnya, ketika Sau Sen berjaga piket, dia didatangi oleh pelatihnya dan kedua orang laki-laki yang mau membawa dia ke suatu tempat. Tidak hanya Sau yang dihampiri oleh pelatihnya dan kedua orang laki-laki,
Hyun Jun juga dihampiri ketika dia sedang ada di dalam kamar dan kedua orang laki-laki itu pun langsung membawa Hyun Jun ke sebuah tempat dengan pengamanannya sangat ketat. Dan iya, Hyun Jun sempat bertanya mau dibawa kemana dia? Tapi orang-orang di dalam mobil tidak menjawabnya. Ternyata Hyun Jun dibawa ke sebuah tempat yang pengamanannya tidak kalah ketat dengan pengamanan ketika dia dibawa ke tempat itu. Di setiap sudut lorong pasti ada CCTV yang mengawasi Hyun Jun. Dan iya, Hyun Jun juga disuruh untuk mengganti bajunya dengan baju yang sudah disiapkan. Ketika sedang berjalan di sebuah lorong dengan ditemani dua orang penjaga, dia tiba-tiba mendengar suara teriakan sawu dari sebuah tempat. Jelas Hyun Jun kaget mendengar teriakan tersebut, dan kedua orang penjaga itu dengan cepat langsung membawa Hyun Jun ke suatu tempat dan mengikatnya di sebuah kursi. Seorang dokter datang menghampiri Hyun Jun dan menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Hyun Jun yang membuat Hyun Jun kesusahan untuk bernafas. Dan ternyata di balik semua itu ada Seong Hyun, kakak kelas Sawu, dan juga Sung Hye yang sedang mengawasi Sawu dan Hyun Jun dari ruangan yang sama dengan Hyun Jun, namun Hyun Jun tidak dapat melihat mereka karena mereka ada di dalam ruangan yang memiliki kaca satu arah sehingga hanya merekalah yang dapat melihat Hyun Jun. Sawu terlihat tidak memberontak dan sementara Hyun Jun terus-terusan memberontak. Lalu Seong Hyun menyuruh tim dokter untuk menyuntikkan zat pentot hal ke tubuh Hyun Jun, di mana zat itu dapat membuat siapapun yang disuntikan akan berkata jujur. Namun Hyun Jun terus memberontak. Seong Hyun dan Sung Hye kaget melihat kondisi Hyun Jun yang mengendalikan pikirannya dan dapat mengendalikan emosinya dengan sangat baik. Seong Hyun terus meminta tim dokter menyuntikkan pentot hal ke tubuh Hyun Jun, tapi Hyun Jun tetap tutup mulut dan terus memberontak. Dan ketika Seong Hyun mencoba bertanya kepada Hyun Jun, apa misi yang sedang dilakukan oleh Hyun Jun? Hyun Jun tetap diam, justru dia menjerit keras dan berhasil melepaskan ikatan di tangannya yang membuat Seong Hyun dan Sung Hye lagi-lagi kaget melihat Hyun Jun yang meskipun sudah disuntikan pentot hal berkali-kali tapi dia tetap kuat untuk memberontak padahal Sawu sudah terlihat tidak berdaya. Hyun Jun turun dari kursi itu dan mengambil sebuah kursi lipat yang langsung dia pukul-pukulin ke kaca satu arah itu. Seong Hyun baru saja mau meminta agar ruangan ditutup dan penyaringan gas saraf dilakukan, tiba-tiba ada yang datang dan mengatakan kepada Seong Hyun agar tidak melakukan hal itu. Dan ternyata orang yang mengatakan hal itu adalah Baeksan, bos NSS. Demikianlah alur cerita drama Korea berjudul Iris, Season 1, episode pertama dari total 20 episode. Jangan lupa subscribe channel ini, dan kalau bagus ya kasih like soalnya itu udah sebuah amal kebaikan dan gratis juga kok. Sampai jumpa di episode kedua drama Korea berjudul Iris Season 1.